Bab 1129. Toko kami tidak melayani. Hari pertama, Gita tidak pergi ke Hans Corp. Hari berikutnya, Gita mengurus semua uangnya, dan kemudian mentransfernya ke Glenn, memintanya untuk mentransfernya ke pamannya untuk dirinya sendiri. Glenn langsung bertanya dengan tatapan bingung. "Bibi Gita, apakah kamu berhutang uang kepada pamanku?" "Ya, aku berhutang banyak uang. Ini adalah tabungan Bibi Gita, sekarang bayar sedikit dulu, tunggu Bibi sudah ada uang lagi, apakah Glenn bisa membantu Bibi mengembalikannya?" Glenn berkedip dan melihat jumlah uang yang ditransfer Gita kepadanya, meskipun jumlah ini mungkin bukan apa-apa di mata pamannya. Namun, ketika dia datang ke toko untuk membantu baru-baru ini, dia tahu bahwa tidak mudah bagi Bibi Gita untuk menghasilkan uang, diperkirakan uang ini adalah semua tabungan Bibi Gita. Jadi Glenn tidak mau, dan langsung berkata, "Bibi Gita, berapa hutangmu pada pamanku? Bagaimana kalau Glenn membayarnya untukmu?" "Apa?" Gita tertegun, "Kamu yang membayarnya untukku." Glenn mengangguk dengan serius. Detik berikutnya, Gita tidak bisa menahan tawa, melingkarkan lengannya di bahu Glenn, mengulurkan tangannya untuk membelai bagian belakang kepalanya, dan meremas pipinya. "Bocah, kamu hanya seorang anak kecil, bagaimana mungkin bisa membantu Bibi membayar hutang? Aku punya uang. Jika kamu punya uang, kamu juga tidak boleh menghabiskannya seperti ini. Ini adalah hutang Bibi Gita pada pamanmu, jadi tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamu tidak boleh sembarangan berbicara seperti ini ya ke depannya, apa kamu mengerti?" Gita membujuk Glenn dengan serius. "Bibi Gita tahu bahwa Glenn baik dan perhatian, tetapi kamu tidak boleh sembarangan berbicara di masa depan. Bagaimana jika kamu bertemu seseorang yang ingin menipu uangmu?" Bibi Gita bodoh, Glenn tidak akan ditipu orang. Mendengar ini, Gita kaget. Ya, Glenn sangat pintar, bagaimana mungkin dia bisa ditipu? Dia mengatakan ini sepenuhnya karena dia menganggap dirinya sebagai orang yang sangat penting. Hatinya sedikit tergerak, tetapi Gita masih tidak menerima usulannya. Singkatnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bibi Gita tadinya tidak ingin melibatkanmu, tapi Bibi tidak ingin terlibat dengan pamanmu lagi, jadi tolong Bibi ya, nanti kamu cukup mentransfer jumlah uang yang Bibi Gita beri padamu, dan kembalikan ke pamanmu, oke? Glenn menemukan bahwa ketika Gita berbicara, sepertinya ada rasa sakit di matanya, dan dia hanya bisa cemberut. "Bibi Gita, apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Ada apa denganmu dan pamanku? Buat apa anak-anak tahu urusan orang dewasa? Kamu juga tidak akan mengerti jika aku memberitahumu, patuh dikit ya." Glenn merasa sedih di hatinya, dia ingin bertanya kepada pamannya terakhir kali, tetapi dia tidak berani. Bagaimanapun, di matanya, Bibi Gita jauh lebih penting daripada paman. Dia lebih baik tidak menginginkan pamannya daripada Bibi Gita. Setelah itu, Glenn mentransfer 60.000 RMB ke akun WeChat Andri Han, dan Andri Han, yang menerima uang itu, menjawab dengan tanda tanya. Melihat tanda tanya yang dingin, Glenn mendengus marah, lalu keluar dari WeChat dan mengabaikannya. Andri Han menunggu lama, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dia melihat 60.000 RMB itu, dan tidak mengerti mengapa Glenn tiba-tiba mentransfer begitu banyak uang ke dirinya, jadi dia ingin bertanya kepada adiknya, Audrey. Tapi dia akan segera melahirkan, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Jadi dia hanya bisa menelepon Glenn. Tapi begitu telepon terhubung, Glenn langsung menutup telepon. 1 kali, 2 kali. Semua dimatikan olehnya. Jari-jari Andri Han mengusap layar dengan ringan, bibirnya yang tipis mengerucut. Mungkin, dia seharusnya tahu dari mana asal 60.000 RMB ini. Bisnis restoran hari ini sangat bagus, Gita sibuk, dan akhirnya dia ada waktu luang untuk duduk dan minum air. Ketika karyawannya melihat dirinya duduk di depannya, dia pun bertanya padanya, "Bos,
Aku melihat seorang pria yang sangat tampan di luar. Dia telah memperhatikan kamu sejak kamu masih sibuk. Gita terkejut setelah mendengar ini. Apa? Dia pikir itu adalah pelanggan, jadi tidak memikirkannya dan langsung melirik keluar. Tampan kan? Bos, apakah dia pacarmu? Gita tertegun pada pandangan pertama, dan dengan cepat menyangkalnya setelah mendengar kata-kata karyawannya. Tidak, bukan pacar. Bagaimana mungkin dia adalah pacarnya? Bagaimana Gita Zhou pantas menjadi pacar Andri Han? Tidak mungkin dalam hidup ini. Ketika Gita menertawakan dirinya sendiri, Andri Han pas-pasan mengangkat matanya untuk menatapnya. Mata mereka berdua bertemu, dan Gita dengan cepat membuang muka, lalu segera berjalan masuk. Aku sibuk, jika orang itu masuk, suruh dia kembali saja, toko kami tidak akan melayaninya. Setelah itu, Gita segera masuk, meninggalkan seorang karyawan yang kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Andri Han datang, dia melihat ada banyak orang di toko, dan gadis itu bahkan tidak melihatnya ketika dia sibuk keluar masuk, jadi dia terus menunggu di samping. Sekarang keduanya sudah saling bertatapan, tapi gadis itu malah segera menoleh dan tidak melihatnya, dia bahkan melarikan diri. Andri Han sedikit mengernyit, bibirnya yang tipis menempel erat, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan berjalan menuju toko dengan kakinya yang panjang. Meskipun karyawan merasa bahwa pria di depannya itu tampan, bagaimanapun juga dia dibayar oleh bosnya, jadi dia tidak melupakan apa yang baru saja dikatakan Gita. Setelah Andri Han memasuki toko, dia melangkah maju untuk menghentikannya dan langsung berbicara. Tuan, maaf, bos kami menyuruh Anda untuk kembali, toko kami tidak melayanimu. Andri Han. Karena jarak mereka dekat, karyawan itu menyadari bahwa pria ini jauh lebih tampan dari yang dia kira. Oh, pria yang begitu tampan, tapi mengapa bos tidak menyambutnya? Dan nada suaranya barusan terdengar seperti sedang bertengkar, apakah mereka berdua adalah sepasang kekasih? Sebelum Andri Han datang, dia berpikir bahwa Gita mungkin sedikit kesal, tetapi dia tidak menyangka akan seserius ini. Alis yang sudah berkerut dari tadi semakin berkerut, dan dia perlahan membuka mulutnya. Kalau begitu tolong beritahu dia. Boleh tidak melayaniku, aku akan menunggunya di pintu. Karyawan itu mengangguk kosong, oke, aku akan memberitahunya. Jadi karyawan itu masuk dan memberitahu Gita apa yang baru saja dia dengar, dan Gita menegakkan alisnya setelah mendengarnya, apa yang dia katakan. Dia menungguku di depan pintu. Apakah dia tidak akan pergi? Dari yang dia katakan sih begitu. Gita. Mengapa dia tidak sadar kalau Andri Han adalah orang yang seperti ini sebelumnya? Buat apa dia menunggunya? Padahal dia sudah mendorongnya pergi, dan ada ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya. Jadi buat apa dia datang? Gita, siapa itu? Han Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan siapa-siapa, hanya orang yang tidak penting, jangan khawatir, biarkan dia menunggu selama dia mau. Dirinya tidak akan melayaninya. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, tapi karena dia tahu bahwa Andri Han sedang menunggu di pintu, Gita merasa sangat tidak nyaman ketika dia bekerja, dan dia selalu merasakan ada garis pandang mengikutinya. Bersambung.